Episode 51, "Ini Pak tasnya," ujar Bella menyerahkan paperback pada David dengan wajah cemberut. "Sayang, benar yang ini?" tanya David dan diangguki Dara sambil tersenyum. "Ini keluaran terbaru loh Mas. Cuma ada 3 tas untuk keluaran sekarang. Unik kan Mas, aku suka. Nggak terlalu besar, cukuplah alat makeupnya sama dompet buat kartu ATM." Ucap Dara sengaja menjelaskan pada David di depan Bella. "Tapi sepertinya Mas lihat kamu punya tas seperti ini. Mereknya beda Mas. Yang dibeli dari Singapura itu kan?" tanya Dara dan diangguki David. "Itu kancingnya ada 1 Mas. Kalau ini 2 dan yang itu lebih gede sedikit lah." "Perasaan Mas sama saja. Bedalah Mas. Ini baru dikeluarin awal bulan ini," jawab Dara sambil mencoba tasnya. "Cantik kan Mas?" tanya Dara. "Apapun yang kamu pakai cantik sayang," jawab David tersenyum kecil. "Mbak Bella, cantik kan tasnya?" "Iya," jawab Bella mengangguk kecil. "Kalau nggak salah masih ada sisa 1 lomba, kenapa nggak beli 2 saja tadi? Satunya untuk Mbak biar kita bisa samaan," pancing Dara. "Saya mana mampu beli Bu. Sekecil itu saja sudah puluhan juta," jawab Bella jujur. "Ditabung dulu lah Mbak," jawab Dara. "Keburu abis Bu." "Oh iya ya, kan keluaran terbaru? Saya lupa Mbak. Lain kali bisa Mbak tabung dulu uangnya terus kita beli samaan ya. Soalnya sejak hamil selera saya sekarang udah beda Mbak, nggak mau yang murahan lagi." "Mungkin bawaan bayi kali ya Mbak, tahu kalau bapaknya banyak uang," jawab Dara sombong. Dia sengaja ingin menunjukkan kalau mereka bukan saingan. Karena style yang dipakai Dara jauh berbeda dengan Bella. Jadi jika ingin bersaingan dengannya minimal harus berselera sama. "Makasih ya Mas, selalu beliin apa yang aku mau," ucap Dara tersenyum kecil pada sang suami sedangkan David mengangguk sambil mencium kening Dara. "Oh ya, sampai lupa, terima kasih ya Mbak Bella. Udah buat anaknya Pak David nggak jadi ileran," ujar Dara tersenyum kecil sedangkan Bella tersenyum terpaksa. Hatinya jengkel melihat kesombongan Dara. "Kamu bisa keluar. Saya mau antar dulu istri saya pulang," ucap David membuat Bella mengangguk patuh. "Hufes. Pulang sana, nanti malam saya pinjam suami kamu dulu," batin Bella sambil tersenyum kecil. David menggenggam satu tangan Dara dan satunya lagi membawa paperback berisi tas baru sang istri. Banyak pasangan mata yang memperhatikan mereka dan memasang wajah iri melihat perlakuan David pada Dara. "Ingat sayang, jangan pakai gaun malam. Mas tidak suka." Iya, bawel deh sekarang kamu Mas." "Gimana nggak bawel, kamu makin seksi gini. Lihat ini, tambah besar bikin gemas deh," ucap David sambil meremas bokong Dara saat mereka sudah sampai di parkiran. "Mas, kebiasaan deh tangannya nakal gitu," cerocos Dara dan dibalas senyuman oleh David. "Gimana? Masa itu saja kamu belum bisa lakukan Ron? Aku yang bakalan lindungi kamu nanti, tenang saja," bujuk Miranda dari sambungan telepon. Iya, kamu awasi saja dulu dalam beberapa hari ini, pasti nanti ada lengahnya dia. Kalau perlu kamu tunggu di depan gerbang rumahnya, pasti nanti ada momennya itu. Tenang saja, aku yang tanggung jawab." "Sudah ya, aku masih di rumah," tutup Miranda. Pak Haris tidak sengaja mendengar ucapan Miranda, yang sedang bertelepon di balkon kamar. Dia sedikit curiga Miranda tengah berbicara pada siapa, dan apa yang akan istrinya ini lakukan.
Tapi Pak Haris memang sudah berkomitmen tidak akan mencampuri urusan Miranda. Dan tidak membatasi siapapun temannya selagi itu tidak perselingkuhan. Papa, ujar Miranda saat masuk ke dalam kamar melihat sang suami yang sedang bengong. Apa Papa menguping tadi? Batinnya. Papa kenapa? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mengambil sesuatu tadi tapi kelupaan. Maklum sudah tua, ujar Pak Haris sambil terkekeh kecil. Sepertinya si tua bangka ini tidak mendengar apapun. Pikir Miranda lagi. Ya sudah kalau begitu aku keluar dulu Pak. Ada yang harus aku beli di supermarket depan. Pamit Miranda dengan mencium pipi sang suami. Pak mau kemana? Tanya Bella yang sudah melihat David keluar ruangan pukul 4 sore. Masih kurang 15 menit lagi dari jam pulang. Pulang. Bukannya sebentar lagi sudah jam pulang. Jawab David. Terus saya, ya pulanglah. Kenapa kamu tanya pada saya? Untuk malam nanti Pak. Kamu banyak tanya Bella, jika kamu mau pulang silahkan tidak ada lembur ataupun pekerjaan lainnya. Untuk malam nanti saya akan datang. Jawab David kesal. Saya Pak? Tanya Bella lagi berharap David mengajaknya. Kamu, ya terserah kamu mau kemana bukan urusan saya. Untuk malam nanti Pak? Tanya Bella lagi. Saya pergi makan malam bersama istri saya Dara. Jadi kamu tidak perlu repot-repot memikirkannya. Tegas David membuat Bella terkejut dan kecewa. Dia berharap David membawanya tapi kenapa justru Dara bukannya perempuan itu tengah hamil. Bukannya Bu Dara sedang hamil Pak? Protes Bella. Lalu kenapa kalau hamil? Ada larangan untuk ibu hamil pergi makan malam? Apalagi dengan suaminya sendiri? Tidak bukan. Jawab David membuat Bella mati kutu. Sial. Batin Bella bertambah kesal. David segera pergi meninggalkan Bella. Dia sudah tidak sabar untuk pulang karena masih ada waktu 1-2 jam berpelukan dengan Dara di rumah sebelum mereka berangkat. Kamu awasi saja pergerakannya, aku yakin David akan lengah Ron. Bujuk Miranda lagi. Kenapa kamu kekeh sekali untuk menyakiti Dara? Mir, bukannya sekarang kita sudah bahagia dengan begini tidak perlu repot-repot lagi kalau mau apapun? Tanya Roni curiga. Sudah aku bilang padamu kalau aku hanya sakit hati. Karena dia menguasai David hingga harta David. Bukannya kalau David menikah dengan perempuan pilihanku akan lebih gampang untuk kita menguasai hartanya. Jika berharap dari Papa Haris kamu tahu sendiri bukan si tua bangka itu tidak punya apa-apa lagi. Aku saja menyesal menikah dengan dia. Ujar Miranda. Jika terjadi apa-apa padaku nanti bagaimana? Ron, aku tidak akan mungkin membiarkan kamu membusuk di penjara. Aku akan berusaha membuat kamu keluar setelah itu kita menikah dan pergi dari kota ini. Titik. Tanpa dapat apa-apa. Tanya Roni. Maksud kamu? Tanya balik Miranda. Mir, jika kamu mencelakai Dara apa kamu akan mendapatkan harta David? Tidak bukan, lalu kita kabur dari sini dengan apa? Kita butuh uang Miranda. Apa bisa hanya makan cinta? Jawab Roni membuat Miranda terdiam, dia tak berpikir sampai ke sana. Aku akan menjual aset yang diberikan Papa Haris padaku. Lalu kita buka usaha di kota lain. Apa? Selama kamu menikah kamu sudah dapat apa? Rumah atau villa atau mungkin banyak perhiasan? Tanya Roni lagi membuat Miranda tersudut. Dia memang tidak mendapatkan apa-apa selain uang dan itu dia pergunakan untuk foya-foya bersama Roni selama ini. Aku akan minta itu semua pada Papa Haris nanti. Jawab Miranda. Minta dulu Mir.
Aku harus punya jaminan agar bisa melakukan semua permintaanmu. Jika tidak, aku tidak mau berakhir tua di penjara. Lanjut Roni membuat Miranda mengepalkan tangannya. Lelaki ini tidak semudah itu bisa diperintahnya. Baiklah, akan aku minta secepatnya. Tanpa Miranda sadari, sudah ada sepasang mata memperhatikannya dari tadi. Dengan mengepalkan tangan, bahkan duduk dan membelakanginya karena mereka tengah berada di sebuah kafe.